Bab 91, Gadis Muda Klan Fox. Ini menyebabkan Long Yi benar-benar kosong. Jangan bilang ini berarti setiap kali dia menikmati Asteris dengan Leng Yuyu dan Lucia, Wu Shuang juga akan membujuknya. Lalu bukankah itu 3P rahasia? Pada saat ini, Long Yi tiba-tiba teringat suara gemetar seperti pegas terakhir. Dan matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi aneh. Pada saat itu dia belum bereaksi. Tetapi memikirkannya sekarang, rasanya mencurigakan. Melihat tatapan curiga Long Yi, Wu Shuang merasa agak bersalah. Lalu dia mendengus dingin dan menggunakan sihir es dingin peringkat 5. Dia membekukan Long Yi menjadi es loli. Long Yi tersenyum masam dan menggunakan kekuatan internal untuk menghancurkan lapisan es. Lalu berkata dengan tak berdaya, apakah aku menyinggungmu lagi? Siapa yang memberitahumu untuk menatapku seperti itu? Wu Shuang dengan dingin berkata dengan wajah merah. Long Yi tertawa nakal dan merasakan dagunya dengan tangannya. Dia berkata, aku sedang berpikir. Kata-kata terakhirmu untuk mengutukku sepertinya agak tidak terlalu cocok. Sangat mirip. Sebelum Long Yi menyelesaikan kata-katanya, aroma harum anggrek menghiasi lubang hidungnya. Ketika tubuh yang lembut tiba-tiba menerkam dan tangan gioknya yang ramping menutupi bibirnya. Jangan katakan. Jika kamu mengatakannya, maka aku, Wu Shuang tidak dapat menyelesaikan apa yang dia katakan sebelum air mata memenuhi tepi matanya. Long Yi kaget. Kesannya tentang Wu Shuang adalah, dia akan selalu memiliki wajah acuh tak acuh terlepas dari masalah apapun. Dan dia tidak pernah melihat sisi lemahnya seperti ini. Memikirkannya, sepertinya dia benar-benar menyebabkan Wu Shuang merasa bersalah. Dia adalah gadis yang murni. Tetapi setiap malam dia harus mendengarkan dia dan Leng Yuyu serta Lucia yang terlibat dalam simfoni Asteris. Dan untuk seorang gadis yang pendiam dan terutama seseorang seperti Wu Shuang, gadis yang tidak bersalah dan serius seperti ini, bagaimana dia bisa menanggungnya? Wu Shuang menarik napas dalam-dalam, menekan emosinya. Lalu menarik tangan batu gioknya dan melihat ke atas ke langit malam tanpa bicara. Long Yi menyentuh bibirnya di mana dia masih memiliki perasaan lembut dan dingin. Wu Shuang, maaf. Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Long Yi perlahan meminta maaf kepada Wu Xiao. Wu Shuang menggelengkan kepalanya. Dan matanya yang berkilau menatap langit dengan banyak bintang yang memiliki beberapa kebingungan dan ketakutan. Dia dengan ringan membuka mulut lotusnya. Dan berkata, apakah kamu tahu betapa takutnya aku pada saat aku bangun dan mendapati pikiranku benar-benar kosong? Bahkan sampai-sampai aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Aku merasa benar-benar tidak cocok seolah-olah aku adalah orang yang ditinggalkan oleh dunia ini. Bahkan sejauh yang aku rasa seharusnya tidak ada di dunia ini. Jadi kamu tidak perlu mengambil risiko ini untuk aku. Mungkin itu hasil terbaik bagi aku untuk mati di sini. Hati Long Yi melonjak. Dia tidak pernah berpikir bahwa di bawah penampilan Wu Shuang yang acuh tak acuh, sebenarnya ada masalah seberat itu yang membebani pikirannya. Dia segera bergemuruh. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hidup sendiri itu masuk akal. Tidak ada orang yang seharusnya tidak ada di dunia. Kamu telah kehilangan ingatan kamu. Jadi secara alami akan membutuhkan waktu bagi kamu untuk bergaul dengan dunia yang tidak dikenal ini. Jika kamu tidak seharusnya ada di dunia ini, maka aku bahkan lebih tidak seharusnya ada di dunia ini. Wu Shuang terkejut tetapi masih bertanya sambil menatap Long Yi, kenapa? Long Yi tertawa hampa dan berkata, karena kita semua adalah makhluk abadi. Secara alami seharusnya tidak ada di dunia ini. Wu Shuang tercengang. Lalu sedikit tersenyum dan tiba-tiba dia merasa jauh lebih baik. Mungkin karena dia telah membicarakan masalah ini yang membebani pikirannya. Dia berdiri dan berkata, sudah larut. Aku akan tidur. Kalau begitu pergilah tidur dulu. Aku akan duduk di sini sebentar. Panjang Yi terkekeh. Wu Shuang berbalik dan berjalan menuju tenda. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya, hari itu di Mea Principality, mengapa kamu mengatakan aku adalah wanita kamu? Aku sudah mengatakannya. Long Yi tercengang saat dia bertanya. Tapi Wu Shuang sudah berbalik dan menghilang dari depan matanya. Long Yi berpikir panjang dan keras. Dan bersikeras untuk mencoba mengingat.
Tetapi dia tidak dapat mengingat ketika dia mengatakan dia adalah wanita. Pagi-pagi sekali, Long Yi dan kelompoknya menyiapkan barang-barang mereka dan berangkat lagi. Toadi tampak seperti hari yang cerah, dan matahari tampak lebih bersinar dari biasanya. Ketika Long Yi melihat Leng Yuyu dan Wu Shuang mengobrol dan tersenyum dengan semangat tinggi, dia memiliki perasaan semacam ini. Sifat kedua wanita ini relatif acuh tak acuh, dan persahabatan di antara mereka juga tidak bisa dianggap sangat baik. Tetapi hari ini ia tidak tahu mengapa hubungan mereka menjadi dekat seperti ini. Pria tidak akan pernah mengerti sentimen di antara wanita. Pada saat itu, tiba-tiba suara perempuan meratap dan laki-laki tertawa cabul datang dari depan mereka. Bahkan menggunakan jari kaki untuk berpikir. Orang akan tahu apa yang terjadi di depan mereka. Bajingan. Kulit Leng Yuyu berubah, dan dengan dingin meludahkan kata ini, lalu bergegas maju. Adegan yang muncul di depan mereka membuat mereka bertiga sangat marah. Saat ini 5 tentara mengenakan pakaian Proud Moon Empire tertawa terbahak-bahak sambil merobek pakaian seorang gadis muda klan Fox. Terlepas dari gadis muda ini berteriak sampai parau dan kelelahan. Lebih jauh lagi, 2 gadis muda dari klan Fox tanpa bergerak berbaring di tanah dengan tanda biru dan ungu di tubuh mungil mereka, serta noda darah yang tersebar di alat kelamin mereka. Apalagi leher mereka juga memiliki tanda ungu yang jelas, dan sepertinya leher mereka patah. Jelas disalahgunakan sampai mati. Tidak menunggu Long Yi mengangkat tangannya, Wu Shuang menembakkan beberapa panah es dan menembus tubuh kelima prajurit itu. Dan gadis muda telanjang klan rubah itu menggigil kedinginan, meringkuk bersama dan menangis dengan sedih. Karena perbatasan Kekaisaran Bangga Bulan tidak jauh dari sini. Tentara Kekaisaran Bangga Bulan berada di sini juga bukan masalah yang mengejutkan. Gadis-gadis dari klan Fox terkenal karena kecantikan mereka dan sifatnya patuh. Tetapi kekuatan mereka yang menolak sangat lemah. Umumnya mereka akan bergantung pada klan binatang buas lelaki kuat lainnya untuk bertahan hidup. Dan harganya tentu saja adalah wanita cantik. Bisa dibayangkan bahwa kelima prajurit Proud Moon Empire bertemu dengan 3 gadis klan Fox ini di sini, melahirkan nafsu. Kemudian mereka melakukan tindakan biadab yang akan membuat rambut seseorang berdiri dalam kemarahan. Untungnya Long Yi dan yang lainnya tiba di ambang waktu, membiarkan gadis yang satu ini lolos dari bahaya. Leng Yuyu dan Wu Xiaong melangkah maju dan menghibur gadis klan Fox ini. Setelah gadis ini berhenti menangis, dia dengan takut-takut memandang ke arah Long Yi dan kelompoknya. Dia terlihat sangat murni, lembut dan cantik, yang bisa membuat Lucia mempertaruhkan semuanya untuk dibandingkan. Apalagi pakaian compang camping itu. Dan mata berkaca-kaca yang menakutkan bisa membuat semua orang tanpa sadar melahirkan hati yang memanjakannya. Gadis klan Fox ini berdiri, yang menunjukkan sebagian besar dadanya yang seputih salju, dan tubuhnya yang ramping asteris juga terbaring di udara. Setelah itu dia berlutut ke arah Long Yi dan kelompoknya, lalu berkata dengan suara terisak, "Yi Lunwo, terima kasih kepada para dermawan karena membantu aku mempertahankan kemurnian aku. Hanya saudara perempuan aku yang menyedihkan. Semua ini adalah kesalahan aku. Aku bersikeras untuk keluar ke bermain yang membawa malapetaka pada mereka. Binatang buas ini memperkosa dan membunuh mereka," kata Yi Lunwo sambil tersedak isak tangis, karena dia sedang membungkuk. Mereka yang pantas dibanggakan asteris dapat dilihat dengan sangat jelas dari air mata pakaiannya, yang benar-benar sempurna. Mengambil keuntungan dari waktu Leng Yuyu dan Wu Shuang menghibur Yi Lunwo, Long Yi mulai dengan sangat hati-hati memeriksa gadis klan Fox ini, dari atas ke bawah. Dia tidak berbeda dengan manusia selain yang naik telinga di kepalanya dan bokong yang indah. Tidak tahu mengapa tetapi, ketika Yi Lunwo menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan kabur, penampilan halus dan menawan yang secara instan dapat melunakkan hati orang-orang membuat Long Yi secara tidak sadar memiliki perasaan mabuk. Mata Long Yi melotot, dan tanpa sadar menampakkan senyum geli. Gadis klan Fox bernama Yi Lunwo ini sengaja atau tidak sengaja. Hati Long Yi menolak berkomentar lagi. Berbalik, Long Yi melihat mayat 2 gadis klan Fox berbaring di tanah sambil berpikir dengan ragu. 3 gadis dari klan Fox dan 5 tentara yang kejam. Jangan bilang padaku bahwa 5 orang ini akan mengantri dulu ke asteris 2 gadis itu.
meninggalkan satu untuk dinikmati akhirnya. Ini tidak masuk akal. Ketika Long Yi tenggelam dalam pikiran, tiba-tiba dia mendengar Leng Yuyu membenci berteriak, "Aku benci sampah semacam ini yang paling banyak melanggar wanita. Hanya dengan cara ini, buat mereka mati bersama seluruh keluarga mereka." Kulit panjang Yi tiba-tiba menjadi agak kaku. Jika dia tahu bahwa tubuhnya ini benar-benar melakukan perbuatan ini sebelumnya, lalu akankah dia menikamnya dengan pisau? Terlepas dari bagaimana ia mencoba untuk mengecilkan tanggung jawab, bintik hitam ini sudah ditetapkan padanya. Apalagi Long Linger korban dari kejahatan itu benar-benar ada. Long Yi tidak berani membayangkan, jika wanita di sisinya tahu identitasnya, akankah masing-masing dari mereka meninggalkannya? Long Yi, Yi Lunuo mengundang kami ke klannya sebagai tamu. Haruskah kita pergi? Leng Yuyu bertanya pada Long Yi. Apa katamu? Long Yi menjawab dengan sebuah pertanyaan. Leng Yuyu dan Wu Shuang saling memandang satu sama lain, lalu mengangguk. Karena kalian berdua setuju, maka mari kita lanjutkan. Long Yi berkata sambil tersenyum sambil berpikir, tampaknya kemampuan menawan klan Fox sangat tinggi. Dan sebenarnya mampu mempesona pria dan wanita. Dia bahkan bisa membiarkan Leng Yuyu dan Wu Xiaong yang acuh tak acuh memiliki pendapat yang baik tentang dirinya sendiri. Cabang klan Fox tidak jauh di depan dari sini. Jadi kita akan tiba segera, kata Yi Lunuo. Lalu sebelum berbalik dan berjalan ke depan, dia menggunakan matanya yang indah untuk dengan santai melihat Long Yi. Long Yi tiba-tiba terasa panas dan kering, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia benar-benar senang dengan penampilannya. Sepertinya dia perlu memperkuat tekadnya. Long Yi menatap Li Lunuo yang bergoyang-goyang ekor putih ke pantat bulat sempurna, dan tidak bisa menahan tawa. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan Yi Lunuo ini. Bab 92, Pejuang Gelap. Sepertinya dia perlu memperkuat tekadnya. Long Yi memandangi Yi Lunuo yang bergoyang-goyang di bawah pantat bulat yang sempurna itu, dan tidak bisa menahan tawa. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan Yi Lunuo ini. Yi Lunuo benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dengan kata-kata manis dari mulutnya yang manis ditambah dengan penampilannya yang lembut dan menawan, dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari Leng Yuyu dan Wu Shuang. Kedua wanita itu telah mengungkapkan kemarahan yang kuat dan simpati yang tulus sehubungan dengan pertemuannya. Dan sekarang mereka tiba-tiba sudah saling memanggil sebagai saudara perempuan. Menurut Yi Lunuo, cabang klan Fox mereka bergantung pada perlindungan klan Lion. Setiap tahun mereka harus memberikan 10 gadis cantik dari klan Fox kepada mereka. Seperti itu mereka bertahan sampai sekarang. Apalagi dia adalah putri kepala klan dari cabang klan Fox ini. Sepanjang jalan, Long Yi selalu tersenyum di wajahnya tanpa mengungkapkan ekspresi aneh. Tapi Yi Lunuo akan sering memalingkan kepalanya dan dengan takut-takut melirik Long Yi setiap saat sambil berbicara dengan dua wanita, membuat Long Yi melompat-lompat. Wanita klan Fox benar-benar layak menjadi wanita surgawi berbakat luar biasa yang taat surgawi. Jika bukan karena kekuatan rohnya yang sangat kuat, dia takut kekuatan kemauannya akan tenggelam ke dalam kejahatan dan akan kehilangan kendali sejak lama. Long Yi masih tidak mengerti mengapa klan Fox mencari dia. Dia dan manusia buas tidak pernah bermusuhan dan juga tidak pernah memiliki kebencian terhadap satu sama lain. Dan ini jelas skema yang ditujukan pada mereka. Dan untuk skema ini, mereka tidak ragu untuk mengorbankan dua gadis muda bunga dari klan Fox sebagai harga hanya untuk menariknya ke Kail. Baru-baru ini, Long Yi tiba-tiba teringat konfliknya terakhir kali dengan lebih dari 10 pejuang klan Lion di Mea Principality karena masalah resimen ksatria berdarah. Jangan bilang ini karena masalah itu. Tetapi masalah ini tidak dapat dibenarkan seperti itu. Karena selain jumlah beastmen yang sangat kecil, mayoritas dari mereka cukup mudah dan menghormati yang kuat. Dan lebih dari 10 orang buas dari klan Lion terakhir kali telah benar-benar yakin. Jadi mereka tidak mungkin berperilaku seperti ini. Klan Fox benar-benar tidak jauh dari tempat kecelakaan itu terjadi. Ketika Long Yi masih tenggelam dalam pikiran, mereka sudah tiba. Ada barisan rumah batu yang dibangun dengan mengandalkan bukit. Sangat sederhana dan kasar. Yi Lunuo, putriku, kemana kamu pergi?
Ibumu hampir mati karena khawatir. Ketika kelompok Yi Lunwo dan Long Yi tiba, seorang wanita cantik yang sangat muda yang memimpin beberapa pelayan melihat gadis-gadis muda dengan cemas menyambut mereka. Penampilan wanita cantik ini agak mirip dengan Yi Lunwo. Dia mengenakan kulit binatang dan pakaian dari anyaman rotan, memperlihatkan bahu dan pusarnya yang harum. Sosoknya sangat panas, dan terutama ekor panjang dan lembut seperti sikat halus di belakangnya, memberinya semacam pesona aneh yang sangat menarik. Ibu, Yi Lunwo dengan mata merah melemparkan dirinya ke pangkuan wanita cantik ini sambil menangis, lalu menceritakan pengalaman pahitnya. Bajingan terkutuk itu. Wanita cantik ini sangat marah sampai seluruh tubuhnya bergetar, dan kulitnya juga menjadi pucat. Hanya setelah beberapa saat, keadaan pikiran wanita cantik ini menjadi tenang. Dia dengan anggun memandang ke arah Long Yi dan kelompoknya, lalu dengan sopan berkata, "Terima kasih tiga dermawan karena menyelamatkan hidup putriku. Kami klan Fox akan selalu mengingat rahmat ini. Aku klan kepala klan Fox. Silakan duduk di rumah aku yang sederhana." Jantung Long Yi melompat saat dia merasakan tekanan kuat di hatinya. Kemampuan orang ini benar-benar jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang kecil. Long Yi berani untuk menentukan bahwa dia juga menggunakan teknik pesona, tetapi terlihat dangkal. Dia memiliki bantalan yang bermartabat, dan kata-katanya tidak angkuh atau rendah hati, yang telah mencapai ranah pemahaman maksud pesona. "Maka kami akan merepotkanmu," Long Yi berkata sambil tersenyum. Tetapi matanya jelas seperti sebelumnya. Wanita cantik ini sedikit mengerutkan alisnya, seolah dia agak terkejut melihat Long Yi tidak bingung. Dia menatap mata Long Yi, tetapi hanya menemukan matanya yang jernih tanpa riak, dan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Seiring dengan wanita cantik ini, Long Yi dan kelompoknya memasuki rumah batu yang relatif mewah. Semua perabotan di dalamnya juga terbuat dari batu. Dan meskipun kulit binatang yang lembut tersebar di tempat tidur tampak sederhana dan kasar, tetapi memiliki gaya khas yang berbeda dari tanah asing. Begitu Long Yi menginjakkan kaki di rumah batu itu, tanda tengkorak berwarna darah di tengah telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Dan dia juga merasakan seutas aura gelap yang tersembunyi di dalam ruangan ini. Apa artinya ini? Jangan bilang itu gereja gelap. Tetapi untuk tujuan apa? Leng Yuyu atau masalah pangeran ketiga Proud Moon Empire? Murong Feng. Long Yi mempertahankan ketenangannya sambil berpikir. Karena tentara Proud Moon Empire telah berpartisipasi dalam masalah ini, dia menduga itu seharusnya karena masalah kedua. Dapat diasumsikan bahwa keluarga kerajaan Proud Moon Empire ingin membalas Murong Feng. Saat itu, setelah mengganti pakaiannya di kamarnya, Yi Lunwo memasuki ruangan ini dengan secangkir jus buah yang mengeluarkan aroma yang pekat. Dia meletakkannya di depan kelompok Long Yi. Jus buah ini secara tak terduga memiliki 7 warna seperti pelangi di langit. Tampak sangat indah. Jangan bilang ini jus buah yang diekstrak dari buah pelangi. Aku telah mendengar buah pelangi dapat meningkatkan penampilan dan menyehatkan kulit seseorang, membuat mereka tetap awet muda. Tetapi sangat jarang. Sulit untuk membeli bahkan dengan ribuan koin emas. Leng Yuyu berseru, "Ya, ini persis jus buah pelangi. Hanya pegunungan Hengduan yang menghasilkan sedikit dari mereka. 3 dermawan telah menunjukkan kebaikan besar terhadap kami klan Fox. Jadi aku juga tidak pelit untuk beberapa buah pelangi ini. Tolong coba. Rasanya sangat enak." Wanita cantik ini dengan penuh kasih berkata sambil tersenyum, dan menunjukkan kehangatan yang tepat untuk membuat orang merasa sangat nyaman. Leng Yuyu dan Wu Shuang mengulurkan tangan mungil mereka dan mengangkat cangkir. Wanita mana yang tidak ingin tampil cantik dan tidak ingin tetap awet muda? Jadi secangkir jus buah ini sangat menggoda mereka. Long Yi juga mengangkat cangkir, lalu membuat 2 lingkaran dengan tangannya memegang cangkir. Setelah itu dia tiba-tiba melihat wanita cantik ini dengan makna yang dalam, dan berkata sambil tersenyum, "Aku mendengar hal-hal berwarna cerah berbahaya. Dan semua buah-buahan berwarna cerah dan indah beracun. Tidak tahu apakah buah pelangi ini beracun atau tidak." Mendengar Long Yi, ekspresi wanita cantik ini dan Yi Lunwo secara bersamaan menegang, lalu tersenyum masam. Dia berkata, "Lelucon yang bagus. Dermawan.
Dan Wu Shuang dan Leng Yuyu yang sudah meletakkan cangkir di bibir mereka berhenti. Lalu Leng Yuyu berkata, "Long Yi, tidak setiap buah berwarna cerah dan indah beracun. Dan buah pelangi adalah di antara buah yang tidak beracun. Buah pelangi tidak beracun. Tetapi jika seseorang menambahkan setitik sesuatu, mungkin itu beracun. Bukan begitu?" Long Yi berkata dengan senyum dingin. Dan menatap pasangan ibu anak ini dengan pedang tajam seperti mata. Leng Yuyu dan Wu Shuang segera membuang cangkir itu. Lalu dengan waspada menatap Yi Lunwo dan pasangan ibunya. Yang mengejutkan Long Yi, wanita cantik ini tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi bingung. Agak terkikik menatap Long Yi, yang tiba-tiba membuatnya dipenuhi dengan pesona dari negara yang bermartabat itu. Dan dadanya juga bergoyang seperti gelombang, yang bisa merayu kehendak orang. Adik kecil benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Tidak heran Murong Feng, benda tak berharga itu terbunuh oleh tanganmu. Kakak benar-benar benci untuk membunuhmu Tapi sayangnya kamu harus mati. Mata menggoda yang bisa menyihir siapapun dari wanita cantik ini memandang tubuh kokoh Long Yi seolah-olah dia tidak menganggap Long Yi dan kelompoknya dengan serius. Hehe. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini. Aku pikir kamu harus mengeluarkan orang-orang yang bersembunyi di bawah tanah tanpa berani muncul di depan orang-orang. Long Yi terkekeh. Lalu tiba-tiba menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Kemudian setelah tanah bergetar hebat, rumah batu ini tiba-tiba runtuh. Debu berserakan. Kabut hitam menyala. Dan beberapa puluh orang yang telah menyembunyikan seluruh tubuh mereka dengan jubah berwarna hitam tiba-tiba muncul di sekitar Long Yi dan kelompoknya. Dan sekarang pasangan ibu anak Yi Lunwo sudah pergi jauh. Tiba-tiba, Long Yi memicingkan matanya. Dia merasakan aura berbahaya yang pekat dari orang-orang berjubah hitam ini. Dan terutama yang berada di paling depan memegang pedang besar membuatnya merasakan semacam perasaan gelisah. Orang-orang ini jelas petarung. Tetapi aura gelap di tubuh mereka namun lebih padat dibandingkan dengan penyihir gelap di luar. Jangan bilang gereja gelap juga meneliti metode menggabungkan sihir gelap dengan Douqi. Pejuang gelap. Leng Yuyu tiba-tiba berseru. Pejuang gelap, apa itu? Tanya Long Yi. Mereka adalah prajurit kematian yang dibudidayakan oleh gereja gelap menggunakan seni sihir rahasia. Mereka membudidayakan Douqi gelap. Apalagi mereka pada dasarnya bukan manusia lagi. Mereka berdarah dingin, tidak memiliki emosi apapun, dan hanya menyadari dengan setia melaksanakan perintah. Suara Leng Yuyu agak gemetar. Ternyata orang-orang ini membunuh mesin yang dilatih oleh gereja kegelapan. Tetapi tidak tahu bagaimana mereka akan berhadapan dengan kerangka superku. Tidak berharap kamu tahu sebanyak ini. Tapi aku tidak tahu apakah kamu tahu lebih banyak. Kepala klan-klan Fox berkata dengan terkejut. Pada saat itu, Long Yi tiba-tiba merasakan fluktuasi sihir hitam yang kuat. Dan dia segera tahu bahwa Vixen ini mencoba untuk menunda waktu bagi para penyihir gelap di pinggiran untuk mengucapkan mantra. Melihat intensitas fluktuasi sihir ini, jika sihir ini ditembakkan maka pasti akan menyebabkan kehancuran yang mengguncang bumi. Bab 93, Konfrontasi Sihir Mantra Terlarang 2-in-1. Mogok. Long Yi berteriak keras. Lalu seolah-olah gosok menerkam ke arah para penyihir pinggiran. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka selesai mengucapkan mantra ini. Karena Long Yi melihat bahwa mereka bergabung dengan kekuatan mereka untuk menembakkan satu sihir. Dan kekuatan itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan sihir yang ditembakkan bersama oleh masing-masing secara terpisah. Dan sangat mungkin memiliki kehancuran surga dan pembasmian bumi mungkin sebanding dengan mantra sihir terlarang. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kecepatan Great Cosmos Shift, dia dapat dengan mudah membunuh beberapa dari mereka. Maka sihir fusi yang mereka tembakkan akan sangat melemah. Tapi saat masih di udara, ia bertemu perlawanan besar bidang Qi yang memukulnya kembali. Long Yi terkejut di dalam hatinya. Langsung tahu bahwa bidang Qi ini secara tak terduga dirilis oleh lebih dari 10 pejuang gelap. Sepertinya masalah hari ini merepotkan. Sekarang jika dia ingin menyingkirkan penyihir itu di pinggiran, maka pertama dia harus melewati pengepungan para pejuang gelap ini. Pada saat ini, fluktuasi sihir hitam sudah menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Dan matahari yang indah bersinar di langit beberapa saat yang lalu diselimuti oleh lapisan kabut tipis berwarna hitam. Dan mulai menjadi padat. Long Yi mengucapkan tangisan yang panjang dan keras. Dan pedang besar mengesankan muncul di tangan kanannya, yang dibungkus oleh lapisan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih ini adalah sihir Douqi yang diciptakan olehnya, Holy Light Douqi, yang merupakan gabungan dari elemen sihir cahaya dan Violent Dragon Douqi. Ini adalah pilihan terbaik untuk menahan Douqi gelap dari pejuang gelap. Holy Light Douqi's Hell Transmigration Chop. Long Yi tiba-tiba berhenti di udara. Dan wajahnya yang tampan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Tidak ada bedanya dengan baja cair di dalam tungku peleburan. Pada saat ini, lebih dari 10 pejuang gelap sudah menyadari bahaya. Lalu dengan ki dingin dan jahat tiba-tiba menyebar di seluruh tempat. Pedang besar mereka yang tebal Dark Douqi mengambil bentuk pisau ki. Langsung mengelilingi Long Yi di langit. Menyegel semua rute retretnya. Long Yi hanya tersenyum. Senyum ini anehnya sangat jahat. Dan dia tampak seperti utusan Hades. Tiba-tiba, sosoknya seolah-olah bunga di cermin dan bulan tercermin di danau kabur. Dan langsung, pedang besar di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi pegangan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian tebasan pedang berwarna biru dan putih tiba-tiba melesat ke segala arah dengan segudang kemegahan. Tanpa suara langit dan bumi yang berguncang. Juga tanpa suara tabrakan logam. Hanya beberapa suara deras yang terdengar. Long Yi dan mereka yang lebih dari 10 pejuang gelap bergerak melawan satu sama lain. Tetapi mereka yang terang dan gelap tidak saling mengimbangi atau berbaur satu sama lain. Long Yi perlahan mendarat di tanah. Dan warna merah darah wajahnya juga memudar. Menjadi agak pucat. Saat ini pakaiannya penuh lubang. Dan tangannya juga gemetar tanpa sadar. Sementara darah mengalir dari pergelangan tangannya yang menetes ke tanah. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah dalam konfrontasi barusan. Tetapi tidak ada satupun luka di tubuhnya termasuk tempat pakaiannya dipotong oleh Dark Douqi. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, maka dari lubang bajunya, orang bisa melihat warna perak, yang merupakan baju besi pelindung tingkat sihir yang telah ia temukan di kota yang hilang. Tidak perlu berbicara tentang tahan terhadap pedang dan tombak. Itu masih bisa mengimbangi 80% sihir dan serangan Douqi. Leng Yuyu juga memakai hal yang sama. Tapi bagaimanapun, gelap Douqi yang tersisa menyerang tubuhnya membuat Long Yi makan kerugian kecil. Tapi dibandingkan dengan Long Yi, 10 pejuang gelap itu tampaknya berada dalam situasi yang lebih menyedihkan. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan luka besar dan kecil. Dan beberapa dari mereka kehilangan beberapa bagian tubuh mereka. Namun Long Yi tidak senang. Sebaliknya, dia merasakan tulang yang menusuk dingin di dalam hatinya. Dan memiliki ekspresi terkejut dan bingung di wajahnya. Apa yang terjadi di sini? Suara Long Yi agak ditekan dan khawatir. Para pejuang gelap itu berdiri tanpa kata-kata seperti sebelumnya. Dan otot-otot tubuh mereka masih pucat. Tiba-tiba tidak ada tanda-tanda darah mengalir keluar. Adegan aneh ini membuat Long Yi dan kelompoknya sangat terkejut. Bisakah seseorang bertahan hidup tanpa darah? Atau apakah mereka benar-benar bukan manusia seperti yang dikatakan Leng Yuyu? Aku juga tidak tahu. Leng Yuyu menggelengkan kepalanya. Dia juga memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajahnya. Pada saat ini, suara nyanyian para penyihir gelap di pinggiran menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan unsur-unsur gelap bergegas menuju langit yang menutupi bumi. Lebih jauh lagi, itu seolah-olah menjatuhkan gunung-gunung dan menjungkirkan laut sangat menakutkan. Tidak bagus. Mereka menggunakan mantra sihir gelap terlarang. Dan itu sudah hampir selesai. Seru Wu Shuang. Long Yi menggertakkan giginya. Lalu melepaskan Violent Lightning Beast dan kerangka super dari ruang gelapnya. Sekarang dia merasa bahwa dia seharusnya tidak ceroboh pada awalnya. Jika dia menggunakan Violent Lightning Beast untuk menyerang dari awal, maka mungkin dia sudah menembus pengepungan pejuang gelap. Setelah Violent Lightning Beast keluar, itu segera merasakan bahaya besar. Jadi itu segera mulai menjadi lebih besar. Lalu meraung dengan marah. Setelah itu tanduk perak di dahinya tiba-tiba melintas dengan kilat. Segera menyebabkan petir bergema di langit. Sebagai binatang SS peringkat super ajaib, dengan cepat merilis sihir petirnya.
Dengan awan gelap ditambah dengan ki gelap hitam pekat, seluruh langit tampak seolah akan runtuh tak lama. Tiba-tiba, kilat berwarna perak melesat melintasi cakrawala. Dan di tengah kegelapan seakan ular perak melintas ke arah para penyihir pinggiran. Tapi tiba-tiba di atas kerumunan penyihir, lapisan penghalang berwarna hitam pudar muncul. Dan sambaran petir tiba-tiba berhenti di atasnya. Kemudian saat petir jatuh, seluruh langit tiba-tiba menyala. Dan dengan raungan violent lightning beast, sambaran petir ke arah penghalang di atas penyihir berturut-turut. Di bawah serangan kilat yang kuat, penghalang mulai berfluktuasi. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tetapi nyanyian untuk sihir mereka sudah pada saat terakhirnya. Dan 18 kerangka super itu juga terjerat dengan para pejuang gelap itu. Dia tidak melepaskan mereka pada awalnya karena di satu sisi dia tahu bahwa selain Long Tu, kerangka lain pada dasarnya tidak mampu melawan Dark Fighter ini. Dan hanya akan hilang sia-sia. Dan di sisi lain, dia melebih-lebihkan kekuatannya. Dia percaya bahwa dia akan mampu menghadapi situasi ini jika dia mati-matian. Tetapi sekarang dia tidak mempertimbangkan apapun. Karena orang-orang tidak akan bertahan hidup segera. Jadi meninggalkan kerangka membuat kentut menggunakan Long Yi tiba-tiba teringat tentang sihir yang menerapkan kalung pelindung kelas Wushuang. Tapi dia tidak tahu apakah Water Screen Heavenly Illustrious Barrier yang dipancarkan oleh kalung itu bisa melindungi 3 orang dari sihir mantra terlarang gelap ini. Melarikan diri dengan kehidupan mereka. Long Yi memandang ke arah Wushuang. Namun dia melihat dia telah menutup matanya dengan erat. Dan bibir cerinya bergumam. Sekarang tubuhnya sudah mulai melepaskan cahaya biru muda. Dan di langit di atasnya, simbol sihir biru muda yang aneh tiba-tiba melintas. Kulit Long Yi sangat berubah. Dia segera mengerti bahwa Wushuang ingin menggunakan mantra sihir terlarang untuk menentang mantra sihir terlarang. Dia selalu menyadari Wushuang memiliki kekuatan ranah Master Archmage. Tetapi masalahnya adalah kutukan jahatnya. Karena kutukan jahat ini, kekuatan sihir dan kekuatan rohnya telah berkurang secara substansial. Jadi apa dampaknya baginya karena secara paksa menggunakan mantra sihir terlarang? Long Yi tidak jelas. Tapi dia yakin itu pasti bukan hasil yang baik. Tetapi pada saat ini, bahkan jika Long Yi ingin menghentikannya, dia sudah tidak berdaya. Fluktuasi sihir yang kuat di sekitar tubuh Wushuang mendorong Long Yi dan Leng Yuyu menjauh darinya. Pada saat ini, semua pejuang gelap yang bertarung dengan kerangka super tiba-tiba melompat keluar dari lingkaran pertempuran dengan suara bulat lalu mundur dengan cepat. Kelopak mata Long Yi berkedut. Dan dia segera menduga bahwa para penyihir gelap itu sudah menyelesaikan persiapan mantra sihir mereka. Dia dengan tajam melirik Wushuang yang dikelilingi oleh cahaya berwarna biru. Lalu menggertakkan giginya. Dia mengambil kembali Violent Lightning Beast dan kerangka super ke dalam ruang gelapnya. Setelah itu memegang pinggang Leng Yuyu. Dia mundur kembali. Wushunak, kamu tidak boleh bertemu dengan kecelakaan Long Yi diam-diam berkata dalam hati. Sekarang dia benar-benar menyesal. Mengapa dia menjadi begitu sombong dan sombong? Dan berpikir bahwa dengan kekuatan 3 orang mereka ditambah dengan 18 kerangka dan peringkat SS Violent Lightning Beast, mereka tak terkalahkan. Terlebih lagi meskipun dia benar-benar tahu bahwa akan ada masalah, tetapi masih mengambil risiko membawa Leng Yuyu dan Wushuang bersamanya. Sementara cepat mundur dari sudut matanya, Long Yi tiba-tiba melihat Yi Lunwo dan ibunya saat ini sedang berusaha keras untuk melarikan diri menuju tempat yang jauh. Saat ini, mereka adalah orang yang paling dia benci. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dia menumpuk kekuatan-kekuatan rohnya demi lapis dalam lautan kesadarannya. Lalu menyerang ke arah mereka. Membasmi cahaya jahat kehidupan. Pada saat ini, Long Yi mendengar teriakan nyaring dari belakangnya. Jadi dia menoleh untuk melihat. Semua beberapa puluh penyihir gelap itu telah mengangkat tongkat sihir mereka. Dan di langit di atas mereka tiba-tiba muncul bola hitam pekat. Dan bola hitam ini sedang dalam proses berputar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba bola hitam ini meledak. Kemudian Long Yi hanya merasa dia melihat hitam di depan matanya. Dan matanya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Setelah itu tubuhnya lemah jatuh. Dan kesadarannya dengan cepat menjadi kabur.
Dia hanya merasa seolah-olah bunga musim semi yang tiba-tiba tiba di musim dingin. Dalam proses layu dengan cepat, istirahat es dingin sangat beku. Sementara dalam keadaan trance, Long Yi mendengar suara ketidakpedulian dingin dari Wu Shuang. Lalu semburan udara dingin menyebar ke seluruh penjuru, membangunkan Long Yi dengan kaget. Setelah melihat ke belakang, Long Yi melihat pemandangan yang mengejutkan, yang tidak akan pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya. Ada dunia hitam dan putih. Hitam adalah hitam murni. Begitu hitam yang akan membuat orang merasa takut. Dan seolah-olah lubang hitam itu seakan memiliki kemampuan menelan pikiran semua orang. Putih berkilau dan putih sebening kristal. Dan sangat jernih seolah-olah es dan salju. Dan udara dingin itu tampaknya memiliki kemampuan untuk membekukan semua keberadaan menjadi es batu. Hitam dan putih menentang. Tidak ada yang memberi jalan kepada yang lain. Tidak ada yang terlihat di sisi hitam. Hanya bisa merasakan aura jahat itu yang bisa menyebabkan orang bergetar. Bahkan Long Yi yang sudah di luar jangkauannya bisa merasakan bahwa semua hal negatif di dalam hatinya tumbuh dengan cepat. Dan pemusnahan adalah satu-satunya hasil akhir. Long Yi menggelengkan kepalanya dan tidak berani melihat ke sisi itu. Adapun sisi Wu Xiaong, bagaimanapun putih dan agak transparan. Seluruh kata itu membeku menjadi es transparan. Seolah-olah semua hal termasuk udara dalam jangkauan serangan dibekukan tanpa kecuali. Tiba-tiba, cahaya biru muda di sekitar tubuh Wu Shuang mulai perlahan menghilang. Dan pada saat yang sama, rune sihir juga mulai memudar sampai tidak bisa dilihat lagi. Ding! Suara nyaring dan jernih ini menghancurkan dunia yang tenang ini. Wu Shuang bergetar dari kepala hingga kaki. Ketika kalung di lehernya, gelang di pergelangan tangan dan cincin di jari-jarinya, semua ini berubah menjadi bubuk halus. Kemudian dia perlahan-lahan jatuh ke belakang. Wu Shuang, Long Yi dan Leng Yuyu berteriak. Lalu tiba-tiba seolah bangkit dari mimpi, berlari seperti orang gila ke arahnya. Peng! Potongan-potongan es transparan berputar di udara. Setelah menggunakan Great Cosmos Shift, Long Yi segera mengambil kata di udara, membuat Leng Yuyu di belakangnya tertegun di tempat dia saat ini berdiri. Sial! Bahkan udaranya benar-benar beku. Long Yi mengerahkan kekuatannya di tangan dan kakinya dan mundur kembali. Lalu dengan tubuh gemetar, ia berseru dengan tak percaya. Tapi saat ini, dia tidak berminat untuk berpikir banyak. Jadi memutar. Dia buru-buru berlari ke Wu Shuang. Untungnya lingkungan di sekitar Wu Shuang tidak membeku. Kalau tidak, dia harus menggali keluar dari dalam lapisan es yang akan menghabiskan banyak waktu. Tetapi juga, bagaimana mungkin pengguna itu sendiri dibekukan oleh sihirnya sendiri? Wu Xiaong, Wu Shuang, bangun. Long Yi memegang Wu Shuang di tangannya dan menemukan bahwa tubuhnya dingin seperti es batu. Tidak, bahkan lebih dingin dari es batu. Hanya sebanding dengan suhu kolam dingin di dalam ruang gelap kota Los. Long Yi dengan erat memeluk Wu Xiaong di dadanya, sambil terus mentransfer kekuatan internalnya ke dalam tubuhnya. Dia semakin panik di dalam hatinya. Dia benar-benar takut. Takut bahwa Wu Shuang tidak akan pernah mendapatkan kembali kesadarannya. Adapun Leng Yuyu, dia juga memanggil nama Wu Xiaong. Sementara air mata terus mengalir dari matanya. Ini membuat hati Long Yi semakin tidak nyaman. Dan hidungnya masam, hampir meneteskan air mata. Tiba-tiba, bulu mata Wu Shuang bergerak dan membuka matanya dengan susah payah. Sekarang mata berkilau itu menjadi redup. Wu Shuang, kamu bangun. Barusan aku sangat takut sampai detak jantungku hampir berhenti. Long Yi terkejut ketika dia berseru. Serentak dia memeluk Wu Xiaong lebih erat seolah dia takut dia akan meninggalkannya lagi. Wu Shuang, sangat baik kamu bangun. Kamu hampir membuatku khawatir sampai mati. Leng Yuyu berkata sambil menangis. Melihat menangis Leng Yuyu dan mata merah Long Yi, mata Wu Xiaong tiba-tiba dipenuhi air mata. Meskipun seluruh tubuhnya sangat dingin, hatinya terbakar saat ini, menghangatkannya hingga menangis. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Wu Shuang berkata dengan suara lemah, sambil mengangkat tangannya yang gemetar ke pipi Leng Yuyu, menyeka air matanya. Selanjutnya dia meletakkan tangannya di wajah Long Yi, lalu mengungkapkan senyum puas.
Senyum ini adalah senyum terindah yang dia miliki sejak dia terbangun dari peti mati kristal. Setelah itu dia perlahan menutup matanya. Dan tangan gioknya jatuh dengan lemah. Wushuang, Wushuang. Leng Yuyu menangis keras sambil mengguncang tubuh Wushuang. Dia berpikir bahwa dia telah meninggalkan mereka di sini dan sekarang selamanya. Long Yi memegang tangan Leng Yuyu dan berkata, "Jangan gelisah. Wushuang hanya tidur." Dia bisa merasakan jantung Wushuang masih berdetak. Meskipun lemah, namun masih berdetak dengan irama detak jantungnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Yi, Leng Yuyu menghela nafas lega dan berkata sambil menepuk-nepuk dadanya, "Membuatku takut mati." Pikirku. Saat itu, tiba-tiba suara kaca retak terdengar. Tiba-tiba retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia hitam pekat di sisi lain. Kemudian dengan suara peng, bahwa dunia hitam hancur dan menghilang, meninggalkan lapisan puing-puing es tebal, serta beberapa puluh penyihir gelap berbaring di bawahnya. Puing-puing ini diambang kematian. Adapun lebih dari 10 pejuang gelap di tempat yang jauh, dengan es dan es di seluruh tubuh mereka. Mereka mencoba melarikan diri dengan gerakan yang agak kaku. Dan tepat ketika Long Yi bersiap untuk mengejar mereka, Leng Yuyu menariknya, menghentikan gerakannya. Long Yi mengerutkan kening. Bukan karena Leng Yuyu ingin membiarkan mereka pergi karena mereka dari gereja gelap, tetapi mendengar kata-katanya. "Biarkan aku," Leng Yuyu berkata dengan dingin. Setelah meninggalkan dataran Huangmang, dia selalu menggunakan hanya sihir roh tingkat rendahnya. Dan karena kegelisahan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan sihir gelapnya. Tetapi hari ini dia akhirnya memiliki posisi yang menguntungkan untuk penggunaan keterampilannya. Leng Yuyu bergumam mantra, dan cahaya hitam melintas dari tanda teratai hitam di dahinya. Kemudian teratai hitam besar keluar dari dahinya di langit di depan. Black Lotus. Telan. Tangan batu giok Leng Yuyu menunjuk. Lalu lotus hitam besar segera berputar dan dengan cepat menembak ke arah para pejuang gelap yang bergerak lamban. Setelah itu kelopak Black Lotus meledak, melepaskan kabut hitam yang menyelimuti para pejuang gelap. Setelah beberapa saat, Black Lotus kembali, dan para pejuang gelap itu telah berubah menjadi tumpukan tulang putih. Karena mantra sihir terlarang air Wushuang, pemecah es dingin sangat beku. Pejuang gelap ini sudah terluka, dan ki yang sangat dingin menyerbu ke seluruh tubuh mereka, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan perlawanan terhadap teratai hitam Leng Yuyu. Para penyihir kegelapan ini juga bisa berfungsi sebagai pupuk bagi teratai gelapmu. Karena kekuatan sihir gelap di tubuh mereka tidak lemah. Menunjuk pada penyihir kegelapan itu, Long Yi berkata. Leng Yuyu mengangguk, lalu melepaskan Black Lotus-nya. Dan para penyihir kegelapan itu juga berubah menjadi tulang putih. Setelah itu dia dengan ringan menghela nafas dan mengingat kembali Black Lotus-nya, yang kembali berubah menjadi tanda lotus hitam kecil di dahinya. "Apakah kamu tidak tahan?" tanya Long Yi. Leng Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Pada dasarnya ini adalah survival of the fittest di dalam Dark Church. Hanya tiba-tiba aku agak merindukan tuanku. Sejauh yang aku ketahui, Mater aku adalah satu-satunya kerabat aku. Jangan bilang aku bukan kerabatmu." Long Yi pura-pura marah. "Tentu saja. Lebih lanjut lagi ada Lucia dan Wushuna." Leng Yuyu tersenyum. Setelah itu menatap Long Yi dengan mata jernihnya. Dia meletakkan kepalanya di bahunya. "Tunggu kami untuk menemukan Rui Ice Silkworm untuk menyembuhkan Wushuang. Maka aku akan menemanimu untuk kembali. Selain itu aku akan bertemu dengan tuanmu juga." Long Yi dengan lembut mengusap rambut indah Leng Yuyu dan berkata, Leng Yuyu mengangguk, dan suasana hatinya tampak sangat bahagia. Saat ini, ki hitam di langit juga sudah benar-benar tersebar. Dan matahari juga muncul dari balik awan lagi. "Wow, sangat cantik," Leng Yuyu tiba-tiba berseru. Setelah sinar matahari yang cemerlang menyinari lapisan dingin pada lapisan es, kabut tebal itu tiba-tiba membiaskannya menjadi 7 sinar cemerlang berwarna. Melihat pemandangan ini, dia memiliki semacam ilusi seolah-olah dia sudah berada di tujuan akhir Origin Ice. Long Yi juga agak linglung, dan mengingat konfrontasi antara dua mantra sihir terlarang itu, dia akhirnya mengerti bahwa ternyata dia hanya katak di sumur.
Dia percaya bahwa setelah mengalami Longlinger yang mantra sihir api terlarang, God Burning Magic disegel di dalam pelet. Dia sudah mengerti apa sihir terkuat di dunia ini. Tetapi memikirkannya hari ini, dia menganggapnya konyol. Ternyata, kekuatan sihir terlarang itu terlalu besar dibandingkan dengan pikirannya. Sekarang Long Yi mengerti mengapa Wu Shuang tidak memilih untuk menggunakan Water Screen Heavenly Illustrious Barrier yang disegel di dalam kalung pelindungnya untuk menahan mantra sihir terlarang gelap membasmi kehidupan jahat cahaya. Sekarang setelah mengalami kekuatan mantra sihir terlarang ini, dia tahu apakah Water Screen Heavenly Illustrious Barrier dapat menahan membasmi Evil Light Life atau tidak. Sekali lagi melihat sihir air terlarang mantra, istirahat dingin es sangat beku, yang digunakan oleh Wu Shuang. Itu membekukan segala sesuatu termasuk udara itu sendiri. Dan kekuatannya jelas lebih kuat daripada membasmi Life Evil Light oleh sebagian kecil. Tapi alasan mengapa Wu Shuang bisa menggunakan sihir terlarang ini terutama karena ornamen sihir yang tidak biasa di tubuhnya. Long Yi menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk menempuh jalan sihir Douqi. Long Yi, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Menunjuk ke arah Yi Lunwo dan ibunya diikat oleh Long Yi menggunakan kekuatan rohnya. Kata Leng Yuyu. Long Yi memandang Wu Shunak tidur di dadanya. Dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang kejam. Mereka seharusnya tidak melukai wanita di sisinya. Karena dia benar-benar tidak akan mengampuni dosa itu. Long Yi memberi isyarat Leng Yuyu dan mengambil Wu Shuang. Dia perlahan berjalan menuju pasangan ibu anak. Aku mohon, tolong lepaskan kami. Kami dipaksa oleh gereja gelap. Dan sekarang semua klan kami juga sudah mati tanpa kecuali. Wanita cantik dari klan Fox ini berkata dengan mata berkaca-kaca dan ekspresi sedih. Yang bisa membuat orang lain tanpa sadar bersimpati dengannya. Jangankan kamu. Apakah ada manfaatnya? Long Yi berkata sambil tersenyum. Tetapi matanya sedingin es. Selama kamu tidak mengizinkan kami ibu dan anak, kamu bisa melakukan apa saja sesukamu. Wanita cantik ini percaya bahwa masalah ini mendapat giliran yang menguntungkan. Jadi menatap Long Yi dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak berusaha untuk memohon minatnya. Ya, jika kamu tidak menyukai penampilan kami yang buruk, kami ibu dan anak perempuan bersedia untuk menunggumu sepanjang hidup kami. Dan aku masih perawan. Yi Lunwo dengan malu-malu berkata dengan ekspresi malu-malu. Dia sedikit membuka mulut lotusnya dan menjilat bibir atasnya dengan lidahnya yang harum. Penampilan ini sambil mengatakan ini bisa dengan mudah menyihir banyak orang. Hanya ini, Long Yi berkata sambil tersenyum. Kedua tangan secara bersamaan meraih dagu kedua Vixen ini. Lalu dengan lembut membelai. Tapi melihat gerakan Long Yi, Leng Yuyu yang berada di belakangnya tidak bahagia. Dan wajahnya yang cantik menjadi kaku. Melihat Long Yi menggoda mereka, Yi Lunwo dan ibunya senang di dalam hati mereka. Dan percaya bahwa hidup mereka akan diselamatkan. Selain tubuhmu, tidak ada yang bisa diambil. Jadi aku sangat menyesal. Aku tidak tertarik padamu. Jadi aku akan mengirimmu pergi dalam perjalanan. Long Yi mencibir. Dan tangan besarnya tergelincir ke leher kedua pasangan ibu anak. Bab 94, Seven Puppetful Puppet. Di senja berkabut senja. Kabut air ringan yang hanyut dari percikan air terjun membawa sedikit kedinginan di udara. Ini adalah salah satu kerajinan tebing terjal Gunung Hengduan yang halus. Mata air pegunungan mengalir deras dari dalam celah pegunungan tinggi, membentuk air terjun yang spektakuler. Bersandar pada batu halus dengan Wu Shuang yang masih tidur di dadanya. Long Yi tenggelam dalam pikirannya saat menyaksikan bulan sabit remang-remang yang terlihat di cakrawala. Dan Leng Yuyu diam-diam bersandar di bahunya. Dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dengan lembut menghela nafas, Long Yi menundukkan kepalanya. Lalu menatap Wu Shuang yang masih tidur di dadanya. Merasa menyesal. Dia telah membuang banyak energi. Sekarang kulitnya tampak pucat tidak normal. Dan durasi napasnya juga pendek. Bahkan saat tidur, alisnya yang anggun sempit, tampaknya sangat tidak nyaman. Dalam 3 hari terakhir, kekuatan roh Wu Shuang menjadi semakin lemah. Setiap hari dia akan bangun hanya untuk 1 atau 2 kali. Dan ketika dia bangun, dia memberinya buah dan sebagainya. Tetapi dalam waktu kurang dari 10 menit,
Dia kembali tertidur. Dengan kondisi seperti itu, Long Yi tidak berani mengkonfirmasi apakah Wu Shuang akan dapat bertahan sampai dia mencapai origin Ais atau tidak. Long Yi, jangan terlalu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi pada Wu Shuang. Mendengar desahan kekasihnya, Leng Yuyu mengencangkan pegangan tangannya yang terletak di tangan besarnya dan menghiburnya. Tapi sebenarnya dia juga sangat khawatir di hatinya. Tetapi melihat kekasihnya menjadi sangat cemas, dia dengan penuh pertimbangan bertindak sebagai orang kepercayaan. Long Yi memandang Leng Yuyu dan memeluk bahunya dengan tangan kosong dan berkata, "Terima kasih, Yuyu." Leng Yuyu dengan penuh kasih memandang Long Yi, lalu dengan lembut mematuk bibirnya dengan bibir merah mudanya dan berkata, "Bodoh. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku istrimu." Long Yi tercengang. Tiba-tiba merasa bahwa peran mereka tampaknya telah berubah. Sebelumnya dia biasa menyebut mereka bodoh lalu menghibur mereka. Tetapi sekarang dia dihibur. Meski begitu, perasaan dihibur terasa sangat baik. Dan dia merasakan kehangatan tertentu di hatinya. "Ya, kamu adalah istriku. Dan kamu akan selalu berada di sisiku." Panjang Yi membelai rambut indah Leng Yuyu. "Kecuali kamu tidak menginginkanku, aku akan selalu berada di sisimu dan menunggumu sepanjang hidupku." Leng Yuyu menjawab dengan matanya agak berkabut. "Sepanjang hidupmu tidak cukup. Aku ingin kau tinggal selamanya." Long Yi berkata dengan lembut. "Seberapa jauh selamanya?" tanya Leng Yuyu. "Berapa jauh? Masalah ini lebih rumit. Kami harus meneliti dengan benar." Di wilayah beku klan Fox, es masih belum meleleh. Dan di bawah cahaya bulan, itu memantulkan cahaya dingin. Tiba-tiba, merah dan biru, dua cahaya dengan cepat melesat ke arah tempat ini dari cakrawala. Sosok manusia melintas. Seorang lelaki tua mengenakan jubah sihir merah menyala dan seorang wanita cantik setengah baya yang mengenakan jubah sihir biru muda berhenti di pinggiran lapisan es ini. Keduanya takjub-takjub melihat dunia beku ini, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Jika seseorang dengan sedikit pengetahuan ada di sini, dia akan benar-benar mengenali pria tua ini sebagai Pangeran Api Master Puxiusi dan wanita cantik setengah baya ini sebagai Archmage Master Air Ling Linglong yang sama-sama terkenal. Sui Linglong, bagaimana menurutmu? Pria tua ini berpaling ke wanita cantik setengah baya dan bertanya. "Sangat kuat. Meskipun aku juga bisa menggunakan mantra sihir terlarang air ini, tapi mungkin kurang dari setengahnya. Es batu beku ini bukan es biasa, melainkan es Black Yin yang sangat dingin. Untuk menggunakan es ini, kekuatan pengguna harus telah mencapai puncak Water Master Archmage. Tidak tahu kapan individu sekuat itu muncul di Blue Waves Continent." Sui Linglong berkata dengan suaranya yang tajam. Meskipun dia terlihat berusia sekitar 40 tahun, namun suaranya sama seperti gadis muda, yang menyenangkan untuk didengar. Dengan ini saja, orang dapat dengan mudah membayangkan dia benar-benar kecantikan yang luar biasa di bawah langit ketika dia masih muda. Puxiusi mengamati dengan seksama. 3 hari yang lalu, ketika dia mengunjungi Sui Linglong untuk membahas tentang masalah sihir, mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi sihir hitam yang luas serta fluktuasi sihir air. Mereka segera tahu bahwa seseorang sedang melemparkan mantra sihir terlarang gelap dan mantra sihir terlarang air untuk saling berhadapan. Keduanya menjadi pucat karena ketakutan, dan segera bergegas menuju pusat fluktuasi. Puxiusi mengerutkan kening melihat 2 tumpukan tulang putih agak jauh, dan berkata dengan ketidakpastian, tampaknya mantra sihir-sihir gelap ini dilemparkan oleh upaya bersama dari beberapa puluh penyihir gelap ini. Adapun sihir mantra air terlarang, itu dilemparkan oleh 1 orang. Dan jelas bahwa sihir mantra air terlarang lebih kuat. Namun alasan mengapa penyihir kegelapan ini berubah menjadi kerangka adalah karena korosi sihir gelap. Ini berarti pada saat itu ada pihak ketiga dari gereja kegelapan. Puxiusi, lihat ke sana. Sepertinya ada 2 mayat di sana. Sui Linglong menunjuk ke titik yang jauh. Keduanya terbang ke sana dan menemukan 2 mayat wanita klan Fox, yang sudah kaku. Mereka dibunuh dengan menghancurkan leher mereka. Sui Linglong menunjuk leher biru hitam mereka. Dan ketika dia menggunakan tangannya untuk merasakan, dia menemukan tulang leher mereka benar-benar hancur.
Puxiusi menghela nafas, saat ini Blue Waves Continent sedang dalam masa-masa sulit. Meskipun Proud Moon Empire dan Nalan Empire masih belum memulai perang serba, tetapi ada perang lokal yang konstan. Dan Kekaisaran Naga Keras juga tampaknya bergabung. Selanjutnya Gereja Gelap juga bergerak lebih sering saat ini. Dan sekarang ada penyihir air yang sangat kuat. Bahkan Blue Wave Continent tidak tahu perubahan apa yang akan muncul sekarang. Jika tiga kekaisaran besar bertempur, aku khawatir orang-orang akan kembali jatuh ke dalam jurang kesengsaraan dan ladang akan dipenuhi dengan mayat. Yang paling penting orang awam akan menjadi orang yang paling menderita. Sui Linglong dengan ringan menghela nafas. Dan wajahnya memiliki ekspresi mengasihani nasib umat manusia. Dan untuk Wushunak yang dianggap sebagai penyihir air yang sangat kuat oleh Puxisi dan Sui Linglong, dia tidur seperti sebelumnya. Dan saat ini Leng Yuyu sedang duduk di sisinya saat bermeditasi. Sementara Long Yi tenggelam dalam pikiran duduk di luar tenda. Setelah penyergapan para penyihir kegelapan dan pejuang gelap gereja gelap di klan Fox, sekarang ia menjadi sangat bijaksana dan berhati-hati. Jika pada saat itu Wu Shuang tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melemparkan mantra sihir terlarang untuk melawan, maka dia yang dipenuhi dengan puas akan sudah mati di sana. Sekarang Wu Shuang hanya tidur sepanjang hari. Dan dia juga tidak tahu bahaya apa yang akan muncul mulai sekarang. Jadi sepertinya dia perlu memperkuat kekuatannya. Tapi sekarang sihirnya macet. Dan meskipun kekuatan internalnya hampir menembus lapisan kedua, tapi ini bukan masalah semalam. Memikirkan kerangka super dan Beast Lightning Beast di dalam ruang dimensi gelapnya, Long Yi tidak bisa tidak berpikir. Jika dia memiliki lebih banyak pembantu, maka bukankah itu akan sangat baik? Ayah, bagaimana aku bisa melupakan mereka? Long Yi memukul kepalanya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakan 5 ahli super tanpa jiwa di dalam ruang dimensi gelapnya dan juga hantu-hantu yang dia tangkap di ruang rahasia City Lord Mansion kota yang hilang? Pada saat itu, dia bermaksud untuk memperbaiki 5 Seven Baleful Puppets. Hanya dia sudah lupa tentang mereka setelahnya. Long Yi melepaskan 5 ahli dari ruang dimensi gelapnya dan membuat mereka berdiri di depannya. Di antara mereka, ada Archmage, yang secara individual adalah Archmage air, bumi dan api. Dan 2 sisanya adalah Great Swordsmaster. Mungkin diasumsikan bahwa mereka adalah karakter yang hebat sebelum mereka memasuki kota yang hilang. Tetapi sekarang mereka menjadi bonekanya. Long Yi sudah hafal metode menyempurnakan Seven Baleful Puppets. Sekarang dia membuat penghalang di sekelilingnya. Dan mulai menggerakkan elemen sihir gelap di dalam lautan kesadarannya. Long Yi menggumamkan mantra. Dan dengan cahaya hitam berkilat di kedua matanya, 5 ki hitam menabrak ruang di antara alis dari 5 pakar tak berjiwa itu. Dia ingin menanamkan jiwanya sendiri di pikiran mereka. Tetapi pada saat itu, kelima orang ini membentak mata mereka yang tertutup rapat, memancarkan cahaya hitam yang tidak normal. Setelah itu tubuh Long Yi mulai bergetar tapi dia masih meneriakkan mantra tanpa henti. Melihat dia telah menanam merek jiwanya dengan sukses, Long Yi mengeluarkan lebih dari 10 hantu yang dia tangkap di kota yang hilang. Dengan Undead Magic Strength, Undead Magic, ia bisa mengintegrasikan mereka dengan 5 Seven Baleful Puppets ini. Dan setelah mengintegrasikan hantu-hantu ini, mereka akan menjadi lebih kuat dan selama menjalankan perintah mereka, mereka akan menjadi lebih tegas dan jahat. Butir-butir keringat menetes dari dahinya. Konsumsi kekuatan roh dan kekuatan magis dalam tubuh Long Yi sangat sengit. Langit berangsur-angsur cerah. Dan pada saat ini, tubuh Long Yi dan 5 boneka di sisinya memancarkan ki hitam. Dan setelah Long Yi melantunkan mantra-mantra yang jauh tersentak-sentak, 5 boneka itu melayang dari tanah dan perlahan-lahan bergerak di langit. Ketika Leng Yuyu bangun dari mediasi, dia keluar dari tenda dan melihat pemandangan abnormal di luar tenda. Tapi dia tidak berani mengganggu Long Yi. Hanya saja dia diam-diam dijaga di sisinya. Tiba-tiba, Long Yi melambaikan tangannya. Dan 5 tetes darah mengalir ke ruang di antara alis dari 5 boneka ini. Tetesan darah ini diserap oleh mereka seolah-olah spons. Lalu cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Dan mereka perlahan-lahan mendarat di tanah. Baru setelah ini Long Yi menghela nafas lega.
Dan tepat ketika dia berencana untuk mengangkat tangannya untuk menyeka butiran-butiran keringat di dahinya, sebuah aroma halus menyerang lubang hidungnya. Dan sebuah tangan giok yang dingin membantunya mengelap butiran-butiran keringat pada dahinya. Long Yi tertawa dan memeluk Leng Yuyu, lalu mencium bibirnya yang merah muda. Dan dengan penuh semangat berkata, "Yuyu, ini adalah 7 boneka berani yang aku sempurnakan. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan mereka." Dengan memikirkan Long Yi, pertama-tama kedua pedang-pedang besar itu memegang pedang besar mereka dan melompat ke atas di langit. Kemudian dengan pedang ki berwarna biru tua memotong udara yang menyerang ke arah tebing. 2 suara keras hong bergema, dan batu-batu yang dihancurkan terbang kemana-mana. Sekarang 2 hampir 10 meter panjang dan 2 meter celah lebar muncul di tebing. Dan pada saat ini, mantra-mantra ketiga Archmage itu juga lengkap. Dan hampir secara bersamaan menembakkan sihir air peringkat 10, dunia es dan salju. Sihir bumi peringkat 10, Rage of Earth. Dan sihir api peringkat 10, Raging Flames membakar surga menuju tebing. Tidak bagus. Mari kita melarikan diri. Senyum puas wajah Long Yi berubah dan dia berseru. Karena perintahnya secara serentak ditransmisikan ke 5 Seven Full Puppets ini. Semua Archmage menyerang di tempat yang sama di tebing tempat kedua pedang-pedang besar itu baru saja serang. Dan dengan target ketiga serangan sihir peringkat 10 berada di dekat jangkauan mereka termasuk mereka juga. Bab 95, bertemu Yu Feng. Wu Shuang membuka matanya. Pandangannya agak membosankan. Wu Shuang, kamu bangun. Apakah kamu lapar? Mau makan sesuatu? Mendukung Wu Shuang untuk duduk, Leng Yuyu dengan senang hati bertanya. Wu Shuang agak bingung menatap Leng Yuyu untuk waktu yang cukup lama sementara penglihatannya terfokus pada tubuhnya. Kemudian menggelengkan kepalanya dengan lemah. Aku tidak ingin makan. Bagaimana dengan dia? Long Yi. Dia pergi mandi di sungai di sana. Leng Yuyu berkata. Kemudian mengingat sosok Long Yi yang menyesal. Dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat itu, ketika Seven Baleful Puppets menembakkan sihir peringkat 10, Long Yi segera merasakan situasinya tidak baik. Jadi dia buru-buru mengambil Wu Shuang dan Leng Yuyu yang tertidur, lalu bergegas keluar dari platform tebing. Tapi bagaimana mungkin sihir 3 peringkat 10 menjadi lemah? Seluruh platform hancur dan sebagian besar runtuh. Debu dan batu melesat ke segala arah. Meskipun Long Yi telah menggunakan pergeseran grid kosmos untuk dengan cepat melarikan diri dari sana, tapi dia tidak bisa mencegah dirinya dari tertutupi oleh tanah. Mengapa kamu tertawa? Apakah sesuatu yang lucu terjadi? Melihat Leng Yuyu tertawa tanpa alasan, Wu Shuang hanya bisa bertanya. Leng Yuyu menganggukkan kepalanya sambil tertawa, lalu menyebutkan hal yang terjadi beberapa saat yang lalu. Ketika Long Yi kembali, dia melihat Leng Yuyu dan Wu Shuang sedang mengobrol dan tertawa. Melihat ini dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Lalu dia berjalan ke sisi mereka. Wu Shuang, kamu bangun. Apakah kamu lapar? Ingin makan sesuatu? Long Yi bertanya dengan tidak sabar. Jelas menunjukkan kekhawatirannya dalam kata-kata dan sikapnya. Wu Shuang memandangi Long Yi, lalu dengan lembut tersenyum dan pupil matanya yang redup bersinar. Kata-katanya persis sama dengan kata-kata Leng Yuyu. Dalam kehidupan, memiliki teman-teman yang begitu peduli padanya. Bahkan jika dia harus mati sekarang, dia tidak akan menyesal. Seseorang tidak bisa terlalu serakah. Bukan begitu? Meskipun hatinya memiliki sedikit kerinduan dan harapan, hari ini semangat Wu Shuang tampak cukup bagus. Hanya setelah mengobrol dengan Long Yi dan Leng Yuyu selama hampir 1 jam, dia tertidur lelap lagi. Kamu, apakah perbatasan kekaisaran bulan bangga di depan? Melihat Wu Shuang yang tertidur pulas, Long Yi bertanya dengan lembut, ketika matanya menjadi lebih dingin. Leng Yuyu mengangguk. Dia tidak tahu mengapa Long Yi mengajukan pertanyaan ini. Sudah waktunya bagi Proud Moon Empire untuk membayar bunga pertama mereka. Long Yi tertawa jahat. Karena barat laut kekaisaran Bangga Bulan yang berbatasan dengan pegunungan Hengduan, untuk mencegah invasi klan binatang buas, ada pasukan tentara sekitar 100.000 ditempatkan di sini sepanjang tahun di sekitar. Di malam berangin tanpa bulan,
Bayangan tanpa suara muncul di langit di atas barak. Setelah meluncur melewati satu kelompok demi satu kelompok infanteri berat, bayangan itu berhenti di langit. Hehe. Ini seharusnya deportasi pasokan militer. Long Yi mengungkapkan senyum menyeramkan. Lalu melambaikan tangannya. Dia memanggil 3 Archmage di antara Seven Pupful Puppets. Dan di bawah komando Long Yi, ketiga Archmage ini mulai mengucapkan mantra. Dan untuk Long Yi sendiri, dia menggunakan kekuatan roh untuk memotong fluktuasi sihir tempat ini. Di dalam kelompok tentara yang terdiri dari sedikitnya 100.000 orang yang ditempatkan di sini, ada setidaknya ribuan penyihir. Di antara mereka tidak ada kekurangan penyihir tingkat lanjut. Jadi sekarang ia hanya ingin membakar gudang pasokan militer ini. Untuk saat ini, dia tidak ingin bertarung dengan sembrono melawan 100.000 orang. Pada saat ini, 3 Archmage menyelesaikan nyanyian mantra. Lalu tiba-tiba di sekitar depot pasokan militer, dinding batu tinggi diam-diam naik dari dalam tanah. Dan segera ditutupi dengan lapisan es tebal. Sementara itu, api mengamuk api Archmage yang membakar surga sudah mulai membakar gudang. Dengan cepat mengubah biji-bijian, pakaian dan barang-barang lain yang digunakan sehari-hari menjadi abu. Dengan lingkungan yang ditutupi dengan dinding batu dengan lapisan es di atasnya. Pasangan dengan penghalang roh Long Yi. Ketika pasukan ini mampu menembus rintangan ini, hampir semua yang ada di gudang ini harus dibakar menjadi abu. Sekarang cuaca barat laut semakin dingin. Jadi tanpa biji-bijian dan pakaian untuk tetap dingin, pasukan 100.000 tentara ini mungkin hanya bisa minum cairan botolan. Pada saat ini, barak sudah dalam kekacauan. Dan banyak penyihir juga terbang di langit. Dan untuk Long Yi, dia hanya berpikir dalam hati, bangga kekaisaran bulan. Ini hanya kepentingan. Lain kali aku tidak akan membakar depot pasokan militer, melainkan akan membakar istana kekaisaran. Long Yi mengambil kembali boneka. Lalu sosoknya dengan cepat menghilang di tengah malam. 10 hari kemudian, Long Yi dan kelompoknya tiba di kota tingkat 2 perbatasan utara Proud Moon Empire yang disebut kota Kaifeng. Sekarang adalah awal musim dingin. Dan tempat ini dekat dengan daerah Origin Ice. Cuaca di sini sangat dingin. Saat ini seluruh tubuh Wu Shuang dibengkokkan dengan selimut wol tebal. Dan dia semakin lemah. Sudah 2 hari. Tapi dia masih belum bangun. Ini sangat mengkhawatirkan Long Yi dan Leng Yuyu. Phoenix Inn. Tidak berharap klan Phoenix memiliki properti di tempat terpencil juga. Leng Yuyu berseru kaget. Klan Phoenix. Long Yi menyusut kembali saat melihat papan nama yang berkilau di depan. Dan linglung. Dia tidak bisa membantu tetapi ingat gadis itu bernama Yu Feng. Dan juga ingat bagaimana dia memaksanya untuk menikahinya dan juga bagaimana dia ingin dia menikah dengan klan Phoenix. Mengingat ini, dia tak berdaya tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Long Yi, mengapa kamu tertawa? Leng Yuyu dengan rasa ingin tahu bertanya. Bukan apa-apa. Kita akan tinggal di sini. Dan membeli sejumlah barang. Karena tidak ada kota seperti ini di depan. Kata Long Yi sambil tersenyum. Lama setelah Long Yi dan kelompoknya memasuki Phoenix Inn, sekelompok pedagang keliling dengan pengawal tentara bayaran memasuki kota ini. Nona, kami tiba di kota Kaifeng. Apakah kamu ingin pergi ke penginapan klan kami untuk beristirahat dulu? Seorang pria paruh baya mengenakan pakaian pelayan berdiri dengan hormat di depan gerbong mewah. Ya, semua orang juga lelah setelah perjalanan panjang. Jadi semua orang bisa beristirahat untuk hari ini. Tinggalkan semua masalah untuk besok. Suara wanita yang jelas dan merdu terdengar di dalam kereta. Mendengarkan suara ini, sepertinya itu adalah suara gadis muda di masa puncak hidupnya. Gerbong mewah ini berhenti tepat di luar Phoenix Inn. Dan manajer penginapan bergegas keluar dari dalam penginapan untuk menyambut tamu ini. Jangan bilang bahwa kangen muda klan Phoenix di dalam kereta adalah Nona Yu Feng yang tertua. Tirai cerah dan indah terbuka. Lalu 2 pelayan halus dan cantik keluar dari dalam gerbong. Diikuti oleh seorang gadis muda berambut emas yang melompat keluar dari dalam gerbong kuda. Dia mengenakan jubah bulu rubah merah yang menyala-nyala dan memiliki pedang besar berwarna merah menyala. Yang membuatnya terlihat seperti ratusan pahlawan. Jadi dengan berpakaian seperti itu dan temperamen yang tak terhindarkan itu, selain Mister Tua dari klan Phoenix,
Dia tidak bisa menjadi orang lain. Manajer, cepat-cepat menyiapkan jas mewah untuk Putri Sulung untuk beristirahat. Seorang pelayan berkata dengan lantang kepada manajer ini. Manajer ini segera mengungkapkan tatapan sedih dan menjawab dengan gagap, "Miss Sulung, ini, apakah ada kesulitan?" Yu Feng bertanya dengan lembut. "Miss Sulung, karena kota Kaifeng relatif di tempat terpencil, jadi penginapan hanya menyiapkan satu setelan mewah. Awalnya orang-orang yang akan tetap mengenakan setelan itu sulit didapat bahkan sepanjang tahun. Tetapi sayangnya beberapa orang menginginkan setelan mewah itu beberapa waktu yang lalu." Manajer menjawab, "Karena para tamu sudah tinggal di sana, atur kami 2 kamar lagi." Yu Feng juga tidak memperhatikan masalah ini. Sebagai wanita pengusaha yang lihai, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menggertak para tamu. Manajer itu menghela napas lega. Lalu dengan rajin membawa Yu Feng dan pelayannya masuk. "Miss Sulung, ini kamar-kamarnya. Nanti si kecil ini akan mengirim orang untuk membawa makanan," kata manajer dengan hormat. "Tidak perlu. Aku ingin istirahat yang baik. Jadi tanpa instruksiku, jangan ganggu aku," Yu Feng berkata sambil memasuki ruangan. Dan untuk kedua pelayannya, mereka memasuki kamar sebelah. Pada saat ini, pintu kamar dari sisi lain tiba-tiba terbuka. Lalu Long Yi dengan bingung melihat sekeliling. Baru saja dia merasa seolah-olah dia mendengar suara yang akrab. Yang tampaknya adalah suara tetua klan Phoenix Yu Feng. "Jangan bilang aku berhalusinasi. Juga, bagaimana mungkin gadis itu datang ke tempat terpencil seperti ini?" Long Yi mengangkat bahu dan memutuskan bahwa dia salah dengar. "Long Yi, apa yang kamu cari?" Leng Yuyu dalam jubah mandi keluar dari dalam kamar mandi. Saat ini seluruh tubuhnya memancarkan aroma samar. Dan dengan rambut setengah basah menggantung ke pinggangnya, dia memiliki pesona yang berbeda. "Tidak ada." Long Yi terkekeh. Dan sementara matanya menatap tajam pada tubuh Leng Yuyu yang berapi-api dan menawan itu, napasnya langsung menjadi berat. Hari-hari ini, mereka sibuk berlarian di hutan belantara. Jadi sudah beberapa hari dia tidak mengalami saat-saat yang menyenangkan bersama Leng Yuyu. Melihat Long Yi tatapan penuh gairah, Leng Yuyu menggerutu dengan cara menggoda, "Apa yang kamu lihat? Cabul besar." Long Yi tersenyum. Selanjutnya dia berjalan mendekat dan memeluk Leng Yuyu dengan tangannya masuk ke dalam jubah mandinya dari partisi di depan. Lalu dengan lembut membelai punggungnya yang lembut. Bersamaan dengan itu dia mengisap cuping telinganya yang halus dan halus. Dan dengan lembut berkata, "Ya, aku cabul besar. Sekarang cabul besar ingin makan sedikit kapas." Leng Yuyu merintih di dada kekasihnya. Tangan besarnya seolah-olah memiliki kekuatan sihir membuatnya merasa lemah. Tubuhnya yang indah gemetaran tanpa sadar. Dan kebasahan di bagian bawah tubuhnya benar-benar mencerminkan kekosongannya. Tubuh gadis ini semakin sensitif. Long Yi berpikir dalam hati. Kemudian menundukkan kepalanya. Dia membenamkan kepalanya di lehernya yang harum. Setelah itu ia dengan terampil menyedot kulitnya yang bersalju meninggalkan Hiki Ping, yang tampak halus dan indah seolah-olah belum mekar di tanah salju. Melanjutkan ke bawah, Long Yi menggunakan giginya di kuncup bunga, merasakan mekar di dalam mulutnya. Sementara itu, tangannya tergelincir ke jurang merah muda yang tertutup dengan rambut halus. Tubuh menawan Leng Yuyu gemetar. Dan dengan asteris menyentuh tangan besar nakal Long Yi. Dia dengan tidak sabar berkata sambil bernapas berat, "Suamiku, jangan." Long Yi bergumam sambil masih menggigit kuncupnya yang berbunga-bunga, "Sayang, kau tidak mau." Leng Yuyu menggigit bibir bawahnya. Dan dengan wajah sangat merah yang jelas-jelas menunjukkan perasaannya, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak. Kita masih harus pergi keluar dan membeli barang-barang yang diperlukan. Dan langit akan menjadi gelap. Jadi kita tidak bisa menunda." Long Yi bangun dengan kaget. Ya, mereka tidak bisa lagi menunda penyakit Wushuang. Jika mereka tidak membeli barang hari ini, maka mereka harus menunggu besok, yang akan menunda mereka sekitar setengah hari. Bersambung.